Om Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kembali saya bersama seorang narasumber hadir di tengah-tengah saudara para pemirsa. Kali ini saya hendak mendiskusikan satu topik kecil, yaitu bunga yang tidak baik untuk dipersembahkan. Kita tahu dalam tradisi ritual Hindu, acap kali menggunakan berbagai bunga sebagai salah satu sarananya. Tetapi di dalam kitab Lontar Aji Janantaka disebutkan ada bunga yang tidak baik untuk digunakan. Karena itu kita akan bahas bersama narasumber Dr. Imade Dwi Teyase SAG MPhil, dosen Fakultas Brahmawidya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Om Swastiastu Jero Mangku. Om Swastiastu, Pak Made Dwi Teyase Dumogi Rahaja senantiasa diberikan keselamatan dalam mengabdi untuk kepentingan umat dimanapun berada. Kembali kita ke topik Lontar Aji Janantaka. Apakah dalam lontar itu ditemukan catatan tentang bunga yang tidak boleh digunakan? Iya, Atu Haji, suksema. Para pemirsa yang budiman, kembali bersama saya di acara ini. Nah, tadi Atu Haji menanyakan apakah di dalam Lontar Aji Janantaka itu ditemukan terkait dengan penggunaan bunga. Di dalam Lontar Aji Janantaka itu ditemukan ada bunga yang tidak boleh digunakan sebagai sarana persembahyangan. Ini garis bawahnya tidak boleh. Tidak boleh. Bukan tidak baik ya? Tidak baik. Tidak boleh. Oh iya, tidak boleh. Karena bunga itu dianggap tidak layak dan telah mendapatkan kutukan juga dari ide Betara Dharma itu sendiri. Nah, bunga yang tidak boleh digunakan dalam sarana persembahyangan menurut Lontar Aji Janantaka itu ada dua tuh Haji. Ya, yang pertama adalah bunga tulud nyuh. Tulud nyuh, bunga apa ya? Bunga tulud nyuh itu adalah sejenis bunga jempiring, tapi kecil dia. Kembangnya tidak seperti bunga jempiring biasa, tetapi agak kecil dia. Maka bunga tulud nyuh ini juga disebut dengan jempiring alit. Jempiring alit. Ya, karena dia kecil gitu. Itu tidak boleh digunakan. Lalu yang kedua adalah bunga salikonte. Salikonte. Ya. Mungkin bunga ini jarang sekarang, bunga salikonte ini sudah jarang. Kalau zaman dulu itu banyak itu, tapi tidak bisa digunakan, tidak boleh digunakan untuk sarana persembahyangan gitu. Apa alasan dari tidak bolehnya digunakan kedua bunga itu? Iya. Sebagai alasan mengapa bunga jempiring alit atau bunga tulud nyuh itu dan bunga salikonte itu tidak baik, tidak boleh digunakan untuk sarana persembahyangan, ini juga tertuang dalam Teks Aji Janantaka. Itu terkait juga proses penyuciannya tuh Haji. Bunga tulud nyuh dan salikonte ini tidak mendapatkan anugerah penyucian dari ide Betara Dharma. Ya, itu. Sehingga bunga itu juga dikutuk. Bunga tulud nyuh itu nanti akan dia busuk, dimakan oleh semut.
Nah, itu. Dan bunga salikonto juga akan busuk dimakan oleh ulat gitu. Nah, tentunya ini terkait juga dengan etika kita dalam melakukan persembahyangan gitu, membuat ritual, mempergunakan serana bunga ini. Tentunya bunganya yang harus yang segar. Tidak boleh juga mempergunakan bunga yang busuk. Nah, seperti itu. Karena telah dikutuk, maka bunga itu menjadi busuk. Itulah yang tidak boleh digunakan sebagai serana persembahyangan. Gitu. Ini yang ada. Kalau kita mencoba membaca teks lain, misalnya Agastya Parwa, kan kayaknya paralel dengan ini, bahwa dalam Agastya Parwa bunga yang tidak boleh dipersembahkan, misalnya yang dikerubuti semut, itu kan tadi ada ya? Ya, ada tuh lagi. Yang busuk tentu, yang jatuh dengan sendirinya tanpa di ini. Nah, itu salah satu. Oh, jadi naskah Aji Janantaka yang menyebutkan dua bunga yang tidak boleh sama-sama berisi busuk, dikerubuti semut. Kira-kira seperti itu. Yang kira itu ada korelasinya. Mungkin dari teks Aji Janantaka hanya menyebutkan bunga yang busuk, dua itu. Mungkin dari teks Agastya Parwa tadi itu lebih luas. Jadinya termasuk dibicarakan tentang bunga yang jatuh sendiri tanpa ada yang menjatuhkannya. Itu lebih luas. Ini terkait dengan Niki hanya dua yang temukan dalam teks itu seperti itu. Jadi kalau kita runut dua bunga yang tidak boleh itu berkaitan dengan mitologi apa ya? Selain teks Aji Janantaka, itu mitologinya jelas dalam Agastya Parwa, di dalam penurgan Betari Durga, itu juga ditemukan hal seperti itu juga. Tapi tidak menyebutkan jenis bunga. Tapi bunga yang tidak boleh digunakan. Salah satunya yang paling menonjol di teks penurgan Betari Durga itu adalah bunga gemitir itu sendiri. Itu yang tidak boleh digunakan. Saya kira kita sudah dapat satu poin, Jero Mangku, bahwa ada sejumlah bunga yang tidak baik, tidak patut, dan bahkan dilarang untuk dipersembahkan. Belakangan gemitir menjadi bunga di setiap canang. Lalu sekarang ada tren baru, apa namanya? Kemang rampe itu. Kemang rampe yang direndam dengan pewarna. Sapunapi niki, Jero Mangku. Inggih, matur suwun Tu Aji. Ini merupakan tren kan. Cuma tren itu apakah benar baik gitu ataupun kurang baik gitu, tentunya harus kita lihat dari berbagai sisi itu. Ini yang pandangan Titiang. Nah, menurut pandangan Titiang sebagai pemangku gitu, yang dipersembahkan itu kan alami ya. Ini yang bagus itu. Lalu munculnya tren kemang rampe yang diwarnai itu hanya menghindari bahwa kemang rampe itu kelihatan segar dia. Tapi sebenarnya dia sudah busuk. Kan kembali ke bunga tadi itu ada korelasinya benar. Nah, Tiang kira ini menjadi pelajaran buat kita semua sebagai umat Hindu dan sekaligus tugas kita semua untuk mengingatkan, untuk menyadarkan gitu ya. Karena membuat suatu persembahan itu kan dari hati yang tulus dan ikhlas. Lalu ketika orang itu membuat kemang rampe, lalu yang busuk kita warnai supaya menjadi segar, itu sudah ada niat baik. Itu tidak maksud nih sehingga menurut yang pribadi ini lebih baik umat Sedharma itu mempergunakanlah kemang rampe yang memang masih alami. Kalau kita beli yang alami. Tergantung juga gini pembuatannya. Yang menjual itu juga mohon sama-sama lah kita. Apalagi kalau yang membuat itu umat Hindu sendiri, gitu. Umat Hindu saya kira kita perlu pikirkan karena
dalam satu sumber persembahkan yang terbaik. Kata terbaik di sana termasuk yang segar. Ya, betul. karena Agastio Parwo, Aji Janantaka jelas tidak membenarkan mempersembahkan yang busuk. Kan gitu ya? Iya, betul. Saya kira ini pesan terakhir dari konten kali ini. Semoga kita semua dapat saling mengingatkan. Saya kira mencari untung penting, tetapi juga tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya, persembahkanlah yang utama dengan dasar tulus, ikhlas, las cariya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.